Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita dipelihara oleh Tuhan. Dan pada hari ini kita ketemu lagi di dalam renungan firman Tuhan bersama saya, Guru Injil Atongai. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, berterima kasih atas segala pertolongan, atas segenap hidup kami. Engkau telah menopang, memelihara, dan kami ada sampai hari ini karena kemurahan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, tolonglah kami pada hari ini. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Dan tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar hati kami dengan pertolongan Roh-Mu terbuka dan mampu menerima firman Tuhan, serta dimampukan untuk hidup bagi Tuhan, mentaatinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon ampunilah segala dosa kami, sucikanlah kami oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini di dalam Matius pasal yang kelima ayat 19 sampai dengan ayat yang 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidupmu, keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya memberikan judul renungan pada hari ini, dibebaskan untuk taat. Dan ini adalah bagian yang kedua. Minggu lalu telah kita ikuti bagian yang pertama. Dibebaskan untuk taat, bagian yang kedua. Saudara, kalau minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi melalui pengajarannya, melalui hidupnya, dan kematiannya. Ketaatannya hingga ia mati, rela mati disalibkan di atas kayu salib. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat melalui gerejanya. Ya, sebagai pengikut Yesus, kita bukan saja menerima seluruh kebenaran Tuhan Yesus diperhitungkan menjadi milik kita, tetapi Allah juga menulis hukumnya di dalam hati kita. Dengan kata lain, saudara, keselamatan itu bukan soal bagaimana Allah membenarkan kita melalui Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga bagaimana Allah terus memperbaharui kita yang sudah berada di dalam Yesus Kristus, yang telah percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, karena itu saudara, tidak heran Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Jadi di sini saudara, Tuhan Allah atau Bapa kita membenarkan kita melalui Tuhan Yesus Juru Selamat kita, serta membebaskan kita dari hukuman dosa agar kita menjadi penurut-penurut Allah. Kita akan menemukan salah satu argumen terpenting dalam perjanjian baru. Hanya ada satu jenis warga negara kerajaan Allah. Semua yang dibenarkan melalui Yesus Kristus adalah mereka yang juga diperbarui di dalam Yesus Kristus. Semua yang beriman di dalam Yesus juga akan bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, menyerahkan diri kepada Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya saudara, pendirian Yesus Kristus terhadap hukum Taurat di sini penting bagi setiap pengikutnya, penting bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa sikap kita terhadap hukum Taurat menunjukkan sikap kita terhadap Sang Pemberi hukum, yaitu Tuhan Allah sendiri. Sama seperti kalau kita dengan sengaja melanggar lampu merah, maka kita tidak saja bersalah terhadap sesama pengemudi mobil lainnya, tetapi kita juga dengan sengaja menunjukkan sikap kita kepada pihak yang berwajib. Nah, saudara, kalau kita menganggap remeh hukum Allah, apalagi mendorong orang lain untuk melakukan yang sama, artinya kita menganggap remeh Allah itu sendiri, Tuhan sendiri, bahkan melecehkan keselamatan yang telah Ia berikan, telah Ia anugerahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Memang betul kita tidak diselamatkan karena ketaatan kita kepada hukum Allah atau kepada hukum Taurat. Tapi orang yang sudah menyadari besarnya, begitu besarnya anugerah Allah, begitu besarnya keselamatan yang Ia berikan kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak mungkin memandang remeh, apalagi melecehkan Sang Pemberi hukum, yaitu Tuhan itu sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dibebaskan bukan dari ketaatan, tetapi kita dibebaskan dari dosa. Kita dibebaskan untuk taat. Nah, bagaimana kita sebagai pengikut atau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa tahu apa standar ketaatan yang Tuhan inginkan dari kita? Ya, salah satu sarana yang paling utama ialah dengan mengenal, mendalami, dan mencintai hukumnya, mencintai firman-Nya. Atau kalau pakai bahasa sekarang, kita harus mengenal, mendalami, dan mencintai firman Allah. Kita tidak bisa mengklaim kita mencintai Tuhan jikalau kita tidak mencintai firman Tuhan, jikalau kita tidak membaca dan merenungkannya. Itu sebabnya penting sekali bagi setiap orang Kristen, bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang mengatakan aku pengikut Kristus. Kita penting untuk membaca firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan terus belajar firman Tuhan, serta mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang telah mengalami kasih Allah, alangkah baiknya agar kita terus melakukan dan mendalami akan firman Tuhan. Kita terus belajar, kita terus memacu dan mendorong diri kita untuk mencintai firman Allah dengan jala, merenungkan firman-Nya, membaca firman Allah, dan terus melakukannya di dalam kehidupan kita, karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk saat ini marilah kita mendalami kekaguman serta syukur kita kepada Tuhan Allah kita, yang bukan saja sudah memberikan kebenaran yang sempurna di dalam Yesus Kristus dianugerahkan kepada kita, tetapi juga memampukan kita untuk menghidupi serta mengalami dari hari ke hari akan kebaikan dan keindahan di dalam melakukan dan mentaati firman Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang benar bukan supaya kita diselamatkan. Kita mentaati firman Tuhan bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan melalui Yesus Kristus yang telah menggenapi seluruh hukum Taurat, yang telah mentaati seluruh perintah Allah, dan kebenarannya dianugerahkan, diperhitungkan kepada kita seluruhnya. Nah, ketaatan kita tidak hanya di permukaan, tapi datang dari hati sebagai rasa syukur atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan dan Tuhan berikan kepada kita. Kiranya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini semakin mendorong kita untuk mengingat akan hal ini. Kita dibebaskan, kita diselamatkan
untuk taat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk pertolongan-Mu kepada kami. Firman-Mu yang Engkau berikan untuk kami renungkan, agar kami terus-menerus diajarkan hal-hal yang benar yang berkenan kepadamu. Dan karena itu tolonglah kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu, hukum Taurat dan kitab para nabi yang telah ditaati seluruhnya oleh Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan ketaatannya atas semuanya itu telah Engkau perhitungkan kepada kami, agar kami yang dibebaskan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kami pun kebenaran kami, kebenaran Tuhan Yesus Kristus diperhitungkan untuk kami. Sehingga ketaatan kami untuk melakukan firman Tuhan adalah sebagai rasa syukur dan kekaguman kami akan kasih Allah, akan anugerah Allah, akan keselamatan dari Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman. Mampukanlah kami untuk hidup taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.